Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Pandarjana. Di sini akan menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan juga sering disebut trias politika. Trias politika pertama kali ditemukan oleh John Locke dan Montesquieu. Dalam konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan ada dua tokoh penting yang pendapatan bisa dijadikan acuan, yaitu John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam buku Two Treatises of Government membagi kekuasaan menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, yang ketiga, kekuasaan federatif adalah melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Berbeda dengan pendapat John Locke, Montesquieu dalam buku L'Esprit des Lois pada tahun 1748 mengemukakan pemisahan kekuasaan negara dibedakan dalam 3 organ, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Lembaga legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, lembaga eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, lembaga yudikatif adalah kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Montesquieu menyatakan bahwa idealnya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dilembagakan masing-masing dalam lembaga negara berbeda. Satu lembaga hanya dapat menjalankan satu fungsi kekuasaan dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Berbeda dengan Montesquieu, John Locke meletakkan kekuatan yang mengawasi jalannya perundang-undangan atau yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi, kesimpulan meskipun demikian, John Locke dan Montesquieu sama-sama berkepandangan bahwa kekuasaan di suatu negara harus dipisahkan untuk menjamin kemerdekaan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Apa sih contoh dari sistem pembagian kekuasaan negara? Yaitu ada 2 bagian, yaitu yang pertama secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Jadi, contoh secara horizontal adalah yang pertama, kekuasaan konstitutif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, yang ketiga, kekuasaan legislatif, yang keempat, kekuasaan yudikatif, yang kelima, kekuasaan eksaminatif, dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Itulah video tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!